Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari Jemaat GKI Gereformit Semarang. Malam ini kita akan mengadakan kebaktian Kamis Putih. Marilah kita mendengar dan mengikuti kebaktian ini bersama-sama. Saudara, kita semua mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah di tengah tuntutan zaman agar kita cari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Keinginan untuk menjadi hebat, kuat, dan sukses cenderung membawa kita untuk menjadi tuan atau sang penguasa. Marilah saudara, kita sama-sama menghayati jika Yesus menghendaki kita untuk menjadi hamba-Nya. Kita percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Setelah mari kita renungkan panggilan Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Dengar Panggilan Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 125. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara, kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saat derita menanti di depan mata. Makan bersama adalah tanda persahabatan.
ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, sekarang kita masuk dalam pengakuan dosa. Di akhir doa pengakuan dosa, saya akan mengatakan, Tuhan kasihanilah kami. Dan saudara meresponinya dengan menyanyikan lagu, Tuhan kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami. Mari kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kalau Yudas Iskariot mengkhianati Engkau karena materi, Tuhan kami pun sadar telah mengkhianati Engkau karena keinginan-keinginan daging kami. Kami ingin menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, hingga kami mencari penghormatan, pujian orang lain, hingga membuat kami sombong dan tinggi hati. Kami sadar Tuhan, kami telah melukai hati-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami. Ya Tuhan, kami pun menyadari akan rasa takut kehilangan apa yang kami miliki, harta benda kami, jabatan kami, bahkan juga Tuhan hidup kami. Hingga dalam permasalahan, penderitaan, dan juga kegelisahan kami karena pandemi COVID-19 ini, kami terlalu khawatir, terlalu takut, hingga kami lupa ada Engkau beserta dengan kami. Ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan telah merampas iman kami kepada Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami. Saat ini bagi kita, perjamuan makan bukanlah sekedar makan, tetapi Alkitab memandang hal tersebut adalah persekutuan rohani dari sekumpulan orang-orang percaya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan upacara ini untuk peringatan akan korbannya di kayu salib. Bagi setiap kita yang percaya,
kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dengarkanlah berita anugerah demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 5 dan 6. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita menaikkan pujian kita. kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kasih dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pada malam itu juga, Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Hal ini tidak lazim terjadi. Biasanya, murid-murid yang membasuh kaki sang guru. Namun, Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya bukan sebagai pencitraan belaka. Ini hal yang penting untuk dihayati, bahwa pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati.
Yesus Kristus mengajarkan para murid untuk memiliki hati yang melayani, yaitu rendah hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita menaikkan pujian kita. Dan dasari pelayanan hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Jadi kita akan merenungkan sabda Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Kaulah yang mengetahui setiap kami. Dan Roh Kudus berikan kami hikmat, berikan kami pencerahan, sehingga kami dapat peroleh hikmat, kekuatan, peneguhan, dan juga pencerahan untuk kami dapat menjalani hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan kita dalam ibadah Kamis Putih ini merupakan bagian akhir dari seri renungan 7 perkataan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Menarik saudara kalau kita memperhatikan perkataan Yesus Kristus yang terakhir ini. Awal seruan itu sama saudara dengan perkataan Yesus Kristus yang pertama. Dengan seruan yang diawali dengan "Ya Bapa". Walaupun dalam bagian ini saudara, seruan itu bukan dalam sebuah permohonan tapi dalam sebuah penyerahan kepada Bapa di surga. Saudara, bagian yang sama di sini yang kita lihat, yang menyentuh hati kita. Saudara, Yesus berseru dan memanggil Allah dengan seruan "Ya Bapa". Saudara, membawa kita kepada sebuah perenungan bagaimana Kristus melakukan karya itu bukan karena terpaksa, bukan karena Dia disuruh dan
ogah-ogahan atau merasa terbeban melakukan karya keselamatan itu. Tapi saudara, di dalam sebuah relasi yang disadari, Kristus memilih dan membawa kita saudara pada relasi kasih yang dalam sekali. Saudara, saat Kristus membasuh kaki murid-muridnya, kasih itu pun menjadi dasar yang kuat. Ketika murid-murid pun protes, saudara, kenapa engkau yang membasuh kaki kami? Tapi Yesus menunjukkan seorang guru yang melakukan karyanya bukan karena terpaksa, bukan karena sebuah tuntutan statusnya, tapi karena saudara dia lakukan itu dengan kasih. Saudara, kasih itulah yang menjadi dasar kerendahan hati Yesus Kristus. Seorang hamba yang rendah hati, bukan mencari pencitraan atau saudara hanya sekedar melakukan karya itu untuk ditonton atau di-like orang lain. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang sekarang menunjukkan identitas mereka hanya sekedar untuk di-like atau dipuji, hanya untuk sekedar mencari kesenangan-kesenangan tertentu saja. Saudara, dalam perkataan Yesus Kristus yang terakhir ini, kita melihat dasar karya keselamatan, semua penderitaan dan karya yang Yesus lakukan itu dilakukan dengan rendah hati karena kasih-Nya. Lalu yang kedua, saudara, ketika Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ke dalam tangan-Mu. Saudara, Yesus menunjukkan kepada kita otoritas Allah yang menjadi fokus dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Walaupun saudara kita lihat kadang Kristus melakukan pelayanan-pelayanannya dan aktivitasnya dalam segala tantangan-tantangan yang ada, dengan segala tangis dan juga segala hinaan dan pengalaman-pengalaman yang dialami sama seperti yang manusia alami juga. Kekuatan Kristus ada pada kerendahan hatinya untuk tunduk dan taat pada kehendak Bapa di surga. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang dia harus meminum cawan yang sangat pahit dan penderitaan yang luar biasa yang akan dia jalani. Tapi tetap saudara, Yesus dengan rendah hati berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan tetap saudara, cawan itu dia minum. Jalan penyalipan itu pun dia jalani dalam segala ketaatan dan ketundukannya kepada Bapa di surga. Saudara, kematian Kristus bukanlah kematian yang tidak berdaya, bukan kegagalan, bukan karena Kristus tidak mampu untuk melawan kematian itu, karena Paskah membuktikan dia bangkit dari kematian itu. Tapi pada kayu salib itu saudara, Kristus menyerahkan nyawanya. Kematian itu menjadi sebuah penyerahan, bukan kekalahan. Kematian itu bukan menunjukkan akhir dari hidupnya, tetapi sebuah pilihan. Yesus memilih untuk menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya. Yesus sadar saudara pilihan itu, pilihan yang sulit. Tapi karena kasih-Nya, Kristus menyerahkan nyawanya supaya kita yang mati memperoleh hidup yang baru. Saudara, kehidupan itulah yang menjadi pengorbanan yang paling berharga yang Yesus berikan kepada kita. Seorang hamba yang rendah hati,
memberikan semua yang paling berharga yang dimiliki sampai hidupnya. Seorang hamba yang rendah hati, tidak hitung-hitungan dengan segala pengorbanannya. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Pelayanan yang kita lakukan, mari kita lakukan juga dengan rendah hati. Kesabaran kita di rumah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga, saudara, mari kita lakukan dengan sebuah kesadaran dalam kasih kita kepada sesama kita. Dan dengan rendah hati kita pun mentaati, bukan kita dipaksa oleh pemerintah kita, tapi saudara, mari kita sadari semua ini menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga saudara, pada saat kita pun itu rindu ingin ke gereja, Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan Paskah, masa-masa penghayatan Paskah ini tidak dapat kita lakukan secara bersama-sama. Tapi saudara, mari juga dengan segala kerendahan hati, dalam kasih kita kepada Kristus, kasih kita kepada Tuhan, mari kita menjaga situasi rumah kita. Juga mari kita khususkan waktu yang berharga itu untuk beribadah, untuk taat kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan ada satu waktu yang memang kita khususkan untuk kita menghayati Jumat Agung, Sabtu Sepi, dan Paskah. Dengan rendah hati kita juga lakukan pekerjaan kita. Dan dengan rendah hati kita juga, saudara, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama kita. Saudara, panitia Paskah menyediakan beberapa pack beras 5 kilo yang bisa kita bagikan. Saudara bisa datang ke gereja atau mendaftarkan diri untuk mengambil beras itu dan berbagi kepada tetangga-tetangga saudara yang sangat membutuhkan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Atau juga saudara, tambahilah dengan beberapa bungkus Indomie. Atau mari kita juga memberikan donasi-donasi kita pada Gereformit Peduli. Puji Tuhan, saudara, kita telah menyalurkan face shield itu sampai ke Papua dan juga puskesmas-puskesmas yang ada di kota Semarang. Ada banyak orang yang terberkati dengan donasi dan juga kerja keras dan doa-doa kita. Saudara, mari dengan rendah hati kita memberikan apa yang bisa kita bagikan pada sesama kita, sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya dalam segala kerelaannya. Dia menyerahkan yang paling mulia untuk kehidupan saudara dan kehidupan saya. Selamat menyongsong Jumat Agung, dan mari kita tetap menjaga hati kita, menjaga kesehatan kita, dan yang paling penting jaga iman kita tetap taat dan setia kepada Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon, pulihkanlah bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menyelesaikan wabah ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon, berikanlah kesehatan dan semangat kepada para medis, dokter, perawat, dan semua pihak yang ambil bagian dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon, berikanlah semangat, hati yang gembira, dan kesembuhan bagi pasien-pasien yang dirawat karena wabah virus COVID-19 ini, dan juga pasien-pasien lain yang saat ini sedang sakit. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, berikanlah penghiburan
bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena ditinggal pergi ke pangkuan-Mu orang yang mereka kasihi. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, hamba-Mu juga berdoa, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu pada jemaat-jemaat yang saat ini menjalani kehidupan mereka di rumah, yang segala kejenuhan, kegelisahan, dan juga Tuhan dalam segala kekurangan mereka. Cukupkanlah kebutuhan mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami pun mohon, berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin agama, khususnya para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kau berikan mereka hikmat dan juga kebenaran firman Tuhan untuk memberikan semangat pada jemaat-jemaat dan juga memberikan wejangan-wejangan yang membangun untuk kami dapat hidup saling tolong-menolong, bukan saling menghujat ataupun menyalahkan satu dengan yang lain. Dan Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami memohon berikanlah kesempatan bagi gereja-gereja untuk ambil bagian dalam kepedulian, untuk hidup saling membantu, saling berbagi dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita menaikkan pujian kita. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama
Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian Kamis Putih. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta bagi-Nya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.